Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Nitya Anissa. Saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah liputan langsung dari Bandara Ngurah Rai Bali, di mana sesaat lagi kita akan melihat kedatangan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 atau KTT G20 di Bali, saudara. Air Force One atau pesawat resmi kepresidenan Joe Biden terlihat di layar televisi Anda. Ini baru saja mendarat setelah sempat sebelumnya dikabarkan akan tiba di Bandara Ngurah Rai Bali pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun nampaknya yang kita saksikan saat ini pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru tiba, baru mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Rencananya saudara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 bersama dengan 17 kepala negara lainnya yang akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. Kedatangan para pemimpin negara ini memang diperkirakan 1 atau 2 hari sebelum pembukaan KTT G20 di Bali yang akan berlangsung selama beberapa hari di bulan November ini. Dan Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan bahwa ada 17 kepala negara maupun kepala pemerintahan yang akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Kehadiran yang begitu diapresiasi mengingat situasi di dunia saat ini sedang sulit dan masih dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19. Selain Presiden Amerika Serikat Joe Biden, diinformasikan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping juga akan hadir, namun informasi mengenai kedatangan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan tiba besok saudara, hari Senin. Sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Presiden Joko Widodo, KTT G20 tahun ini memang diharapkan bisa menimbulkan efek yang tepat bagi negara-negara yang tergabung dalam konferensi tingkat tinggi G20. Mengingat informasi dan isu mengenai perekonomian di dunia ini akan menjadi salah satu hal yang akan dibahas utamanya selama pelaksanaan KTT G20 di Bali, saudara. Anggota G20 sendiri merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Forum KTT G20 dilakukan setiap tahun, saudara, menghadirkan masing-masing kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Dan tahun ini, tahun 2022, Indonesia memegang presidensi G20 setelah sebelumnya diemban oleh Italia. Tema KTT G20 tahun ini, Recover Together, Recover Stronger. Ada 3 isu prioritas yang akan dibahas dalam presidensi Indonesia G20 2022, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia sendiri dilaksanakan di Bali, saudara, tanggal 15 hingga 16 November 2020. Dan acara selama 2 hari ini merupakan pertemuan puncak dari rangkaian agenda G20 selama presidensi G20 Indonesia. Yang Anda saksikan saat ini adalah laporan langsung dari Bandara Ngurah Rai Bali. Tim liputan Kompas TV berada di Bandara Ngurah Rai Bali untuk memperlihatkan kedatangan atau ketibaan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Anda bisa melihat dari maskapai yang sudah tiba, Air Force One, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang sudah tiba di landasan Bandara Ngurah Rai Bali saat ini. Ketibaan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memang berbeda dengan jadwal sebelumnya yang diterima. Sebelumnya disebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden
seharusnya tiba di Bandara Ngurah Rai Bali pukul 18.30. Namun kita saksikan bersama bahwa pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru saja tiba, baru saja mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali, dan saat ini kita masih menanti kemunculan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dikutip dari akun Instagram resmi Presiden Amerika Serikat, @POTUS, Joe Biden akan tinggal di Bali hingga 16 November 2022, saudara. Joe Biden dikabarkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 selama 2 hari, tepatnya tanggal 15 hingga 16 November 2022. Walaupun ini artinya dengan terkonfirmasi bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah tiba di Bandara Ngurah Rai Bali, tidak hanya akan selama 2 hari artinya, mengingat pembukaan akan dilakukan besok sehingga Presiden Amerika Serikat Joe Biden diperkirakan akan menghadiri beberapa acara sebelum puncak rangkaian konferensi tingkat tinggi G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga direncanakan akan bertemu pertama kalinya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sebelum mendarat di Bali, saudara, Joe Biden menghadiri acara lainnya di Phnom Penh, Kamboja, yakni the 10th Asian US Summit yang dilaksanakan beberapa hari sebelumnya di Phnom Penh, Kamboja. Acara yang sama yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kami masih menanti konfirmasi tepatnya agenda dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk malam hari ini, mengingat memang puncak acara dari konferensi tingkat tinggi G20 baru akan dilaksanakan tanggal 15 dan 16 November 2022, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak hanya akan menghadiri secara penuh rangkaian acara puncak dari KTT G20, tapi juga akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk pertama kalinya. Sebelumnya, saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah terkonfirmasi tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. Sebelumnya tadi kita saksikan bersama ketibaan dari Presiden Joko Widodo di Bandara Ngurah Rai Bali, mengingat memang rangkaian puncak dari KTT G20 akan dilaksanakan tanggal 15 hingga 16 2022. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan bahwa terkonfirmasi ada 17 kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menghadiri acara puncak dari KTT G20 yang dilaksanakan selama 2 hari di Bali, saudara. Sejumlah pengamanan dan juga persiapan sudah 100%, mengingat perwakilan dari setiap negara anggota dari G20, sudah beberapa dari mereka yang tiba sebelumnya di Bali untuk menghadiri beberapa rangkaian acara sebelum acara puncak. Dan hal ini menjadi prioritas utama dari pemerintah Republik Indonesia untuk memastikan bahwa konferensi tingkat tinggi G20 akan berlangsung dengan aman dan bisa menghasilkan suatu keputusan dan suatu solusi bagi negara-negara anggota G20, terutama terkait dengan pemulihan pasca pandemi COVID-19, saudara. Hal ini sesuai dengan tema besar dari presidensi G20, presidensi Indonesia sebagai tuan rumah dari G20 tahun ini, saudara, di mana forum KTT G20 tahun ini memang mengusung semangat pulih bersama. Bertema Recover Together, Recover Stronger. Dan kita mengingat betul bahwa ada 3 isu prioritas dalam presidensi G20 Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.
tiga isu prioritas yang kemudian dituangkan mulai dari rangkaian pre-event atau rangkaian sebelum acara puncak dari konferensi tingkat tinggi G20 yang tidak hanya dilakukan di satu kota atau hanya di Jakarta, tapi juga dilakukan di beberapa kota-kota besar di Indonesia melalui dua jalur, artinya ada begitu banyak isu yang dibahas oleh perwakilan dari negara-negara anggota G20. KTT G20 Indonesia tahun ini memang cukup menyita banyak perhatian dunia, terutama karena menunggu konfirmasi apakah kedatangan dari pemimpin Rusia, Vladimir Putin akan terkonfirmasi untuk tiba. Hal ini sempat dinyatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum terkonfirmasi Vladimir Putin akan tiba mengikuti atau menghadiri acara puncak dari konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, saudara. Meski demikian, kehadiran atau ketidakhadiran dari Putin tidak akan mempengaruhi jalannya forum KTT G20. Akan ada banyak sekali kehadiran dari kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Salah satunya yang sudah terkonfirmasi adalah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Kedatangan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini sebelumnya terinformasikan akan tiba pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun beberapa waktu yang lalu kita saksikan bersama sudah ada di landasan Bandara Ngurah Rai Bali, terlihat pesawat kepresidenan Amerika Serikat baru saja mendarat, saudara. Selama kurang lebih 3 hari, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Kami masih menunggu konfirmasi dari tim liputan Kompas TV yang saat ini berada di Bandara Ngurah Rai Bali, saudara. Mengingat memang kedatangan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini berubah sedikit dari rencana sebelumnya, sudah tiba di Bandara Ngurah Rai Bali pukul 18.30. Namun kita saksikan bersama tadi pesawat kepresidenan baru saja mendarat. Dan kami masih menunggu konfirmasi apa saja agenda dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari ini. Untuk melihat bagaimana kondisi langsung di Bandara Ngurah Rai Bali dan apa saja kemudian yang menjadi sorotan dalam malam ini menjelang acara puncak dari konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, kita akan berhubung dengan Putri Oktaviani, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Bali untuk meliput langsung gelaran dari KTT G20. Selamat malam, Okta. Selamat malam, Okta. Malam, Nitya. Ya, ini memang bergeser sedikit waktunya ya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan sebelumnya akan tiba pukul 18.30, namun sebagai kepala negara tentu ada pertimbangan lain. Kalau kita lihat tadi sudah mendarat beberapa saat yang lalu, apakah sudah terkonfirmasi? Apakah sudah terlihat oleh Anda, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, apakah sudah turun dari pesawat kepresidenan? Okta? Ya, selamat malam Nita dan juga saudara. Memang informasinya demikian bahwa Presiden Amerika Serikat yakni Joe Biden memang dijadwalkan hadir dalam KTT G20 yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 November. Artinya memang sesuai jadwal kedatangan Biden ini akan atau disambut begitu pada malam ini. Tetapi memang kalau terkait dengan jamnya, Nitya, dari beberapa prediksi-prediksi maupun juga informasi kepada awak media
media pun juga tidak bisa diberikan secara pasti kapan sebetulnya Joe Biden ini bisa atau kapan mendarat di Indonesia. Artinya ketika Joe Biden ini sudah mendarat, maka ini akan langsung dilakukan penyambutan bersama dengan sejumlah pejabat negara. Nah, memang Nitya dan juga saudara, selain dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, sudah ada juga beberapa tamu kenegaraan maupun juga delegasi yang hadir karena memang terkonfirmasi Nitya untuk hadir di KTT G20 nantinya akan ada 17 negara yang terkonfirmasi selain dari kecuali Presiden Rusia yakni Vladimir Putin ini diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Sergei Lavrov, kemudian juga Presiden Brasil ini kita tahu memang tengah dalam kondisi pemilu dan juga transisi, lalu kemudian Presiden Meksiko yang ini nantinya akan ada yang hadir secara virtual maupun juga diwakili oleh menterinya masing-masing. Nah, pertanyaannya Nitya kemudian apa yang nantinya akan dilakukan oleh Joe Biden? Memang ada sejumlah informasi Nitya yang diterima oleh awak media bahwa Joe Biden ini nantinya akan ada sejumlah pertemuan termasuk juga yang memang santer terdengar pertemuan dengan Presiden Tiongkok yakni Xi Jinping, di mana kalau kita tahu antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ini tengah terjadi situasi yang memanas begitu, bahkan juga Presiden Jokowi juga sebelumnya sempat menyinggung bahwa ada memang pertemuan antara Joe Biden dengan Xi Jinping, dan kemudian Presiden juga sempat menyinggung terkait dengan Indonesia akan membawa misi terkait dengan perdamaian dunia dan juga akan mencari solusi yang dari berbagai krisis dan juga pemulihan ekonomi. Artinya nanti terkait dengan pertemuan antara Joe Biden dengan siapa atau memang nanti terkonfirmasi akan bertemu ada pertemuan bilateral dengan Xi Jinping, ini yang kita nantikan karena sampai dengan saat ini awak media pun juga masih menanti bagaimana jadwal resmi apa yang akan dilakukan oleh Joe Biden selama KTT G20. Tapi yang pasti nanti dalam KTT G20 tentu akan membahas banyak dinamika-dinamika maupun juga fokus-fokus utama dari G20 tersebut, diantaranya seperti transformasi digital, kemudian juga arsitektur kesehatan global dan juga transisi energi. Nitya. Baik, Putri Oktaviani, kalau kita sambil menunggu Okta, ini kedatangan dari Joe Biden tentu menjadi satu sorotan tersendiri ya, karena memang sebagai Presiden Amerika Serikat tentu akan ada banyak yang dibahas, tidak hanya pertama kali bertemu dengan Presiden Tiongkok, tapi juga di tengah panasnya isu geopolitik saat ini. Tapi bisakah Anda kemudian menceritakan kepada kami bagaimana persiapan menjelang acara puncak dari KTT G20, mulai dari pengamanan, kemudian apa saja yang dipastikan tidak boleh luput dari perhatian media dan tentu saja Anda berada di sana. Okta. Iya, Nitya, kalau berbicara mengenai persiapan tentu sudah dipersiapkan. Ya, Nitya, bisa mendengar kami? Ya, silakan Okta. Ya, Nitya, kalau berbicara mengenai persiapan tentu saja sudah dilakukan persiapan sejak jauh-jauh hari. Bahkan ketika kami tiba di Bali saja beberapa waktu lalu, memang kami melihat ketika melakukan survei begitu di area utama, baik itu di BNDCC maupun juga di BICC, artinya di area Nusa Dua ini memang pengamanan baik dari polisi, TNI, bahkan juga pecalang ini pun juga tengah dilakukan. Bahkan di hari ini karena ini masih merupakan bagian atau dari rangkaian G20, artinya memang KTT-nya ini masih tanggal 15-16, namun di 2 hari ini adalah B20 atau ini merupakan KTT untuk segmentasi bisnis, maka memang pengamanan juga sudah diperketat, Nitya. Bahkan untuk kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki stiker khusus ini tidak diperkenankan masuk di area ITDC atau yang menjadi area utama dari gelaran KTT G20. Kemudian juga bagaimana kami untuk bisa bermobilisasi begitu harus menggunakan bus khusus yang disediakan oleh panitia dari G20, sehingga untuk akses pun juga kami dibatasi harus memiliki ID card khusus atau punya kartu tanda pengenal khusus yang memang kami terdaftar dan kemudian bisa dipastikan bebas dari COVID-19, karena artinya ketika kami beraktivitas dan juga melakukan peliputan ataupun juga memantau bagaimana kondisi di sini di tempat di lokasi digelar G20 ini, maka kami benar-benar dijaga ketat begitu bagaimana pergerakan kami selama di sini. Kemudian Nitya dan juga saudara, yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana situasi pengamanan di jalan-jalan di area di sekitar Nusa Dua, karena kalau kemarin ketika kami
beraktivitas di area Nusa Dua. Ketika kami melakukan survei ke area ITDC ini sebelum kami mempersiapkan peliputan, ini kami boleh dengan bebas begitu ya, asal dengan izin bahwa kami berasal dari media, kemudian juga kami berkomunikasi dengan petugas, maka izinnya bisa diberikan. Tetapi sekarang karena ini memang sudah semakin dekat ke KTT G20, artinya kendaraan-kendaraan ini wajib dengan stiker, maka kami harus mencari akses tidak hanya dengan bus, tetapi juga harus bisa mencari alternatif lain untuk bisa menuju ke area atau venue dari G20. Seperti salah satunya saat ini kami pun juga melakukan peliputan di media center, artinya semua media-media yang meliput di G20 ini dikumpulkan di media center untuk bisa memantau bagaimana berjalannya B20 maupun juga nantinya KTT G20. Artinya Nitya dan juga saudara, sekarang tidak hanya pengamanan dari segi kesiapan baik di bandara maupun juga di jalan-jalan di area Nusa Dua maupun di seluruh Bali, tetapi juga bagaimana penjagaan yang dilakukan di jalan-jalan kecil begitu alternatif menuju ke area ITDC atau yang menjadi tempat dilangsungkannya KTT G20. Nitya. Baik, terima kasih Okta, selamat bertugas. Kita akan menantikan bagaimana liputan Anda, nanti liputan Kompas TV selama KTT G20 di Bali. Terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, saudara. Terima kasih Okta. Saudara, setelah beberapa saat yang lalu kita sama-sama menyaksikan pesawat kepresidenan Amerika Serikat yang membawa Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Tidak lama berselang, Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian turun dari Air Force One, dari pesawat kepresidenan di